Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam Media Magetan. Tema kali ini malam ini agak berbeda ya dengan sebelumnya, karena ini bulan Oktober, jadi bulan Hari Jadi Magetan yang ke-346 ya. 346 juga Hari Santri dan juga Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Hari Jadi tahun ini agak ramai ya dibanding sebelumnya, karena salah satunya adalah soal logo. Ada banyak yang protes atau kritik di netizen utamanya. Tapi saya bukan kapasitasnya untuk mengkritisi itu, tapi justru saya bertanya, kok bisa ya, kok banyak kritik kalau sebelumnya kan jarang. Malam ini sudah ada tamu dari praktisi desain grafis, Mas Popi. Assalamualaikum Mas Popi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Baik-baik saja. Lama ketemu kita ya. Iya, saya nggak bisa nyebut nama lengkapnya, soalnya nama lengkapnya agak panjang. Itu 24 karakter kalau saya. Popi Markasurya Putranto, gitu ya. Pemberian orang tua. Pendidikan terakhir di ini CV-nya cukup banyak Mas. Saya baca sedikit ya. Jurusan Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Kalau saya baca sepintas CV-nya Mas Popi ini cukup banyak ya. Dia cukup sudah malah melintang di dunia desain grafis, juga EO. Yang tertarik ini salah satunya cukup banyak ya, ketika di RP ini bacanya Pak, RP7 Communication. Ya, itu cukup banyak yang ngontrak jenengan. Ceritanya seperti apa? Iya, dulu waktu saya di Solo, kebetulan Mas Ramzi ya, saya di Solo tuh 14 tahun dari kuliah hingga kerja. Saya kebetulan tahun 2000 tuh berlabuh di advertising agency ya. Kalau dulu kita menyebut kantor kita tuh bukan advertising agency tapi integrated marketing communication. Itu RP7 Communication. Ya, nama itu yang memberikan pimpinan saya, bukan saya, karena saya masuk posisi kantor udah terbentuk. Di situ kami bergerak di bidang sebetulnya lebih ke apa ya? Ya, marketing communication, markom istilahnya. Jadi mengenalkan produk atau apapun ke pasar. Jadi kita bukan jualan tapi mengenalkan produk ke pasar. Jadi di situ tidak hanya sebuah desain tapi include sebuah IO-nya juga. Off air-nya istilahnya, kita kegiatan eventnya gitu kita kerjakan. Dan banyak juga klien yang sudah kita kerjakan, klien multinasional ada juga. Selama saya 8 tahun di sana. Saya lihat juga merek-merek ya, perusahaan-perusahaan terkenal lah di sana. Ya, kita nggak perlu nyebut merek lah di sini, tapi ada perusahaan otomotif, provider, juga waralaba, ada kita pegang. Makanan cepat saji ada. Inisialnya M. Iya. Ada kita pegang. Kebetulan waktu itu area Jawa ya. Jawa itu Mid Java, bukan Jawa, Mid Java. Istilah mereka bukan Jawa Tengah tapi Mid Java. Artinya cukup lama ya di desain grafis. Iya. Sebetulnya istilah kita bukan malah ke lebih desain grafisnya tapi ke tim kreatif ya. Tim kreatif. Karena sebuah desain itu kita proses nggak sendiri, tim. Jadi tim kita rembukan bersama. Oh seperti apa? Oh seperti ini. Eksekutornya itu nanti saya kebetulan eksekutor untuk mengaplikasikan ke bentuk desain. Di surat kabar juga ya sempat ya Mas Bobi ya? Saya pernah waktu kuliah juga magang di Jawa Pos dulu. Terus kemudian waktu tahun 98 mungkin ya, setelah 99 itu diajak teman-teman senior wartawan untuk bikin media. Dan di ujung masa kuliah sempat balik lagi ke Jawa Pos dulu, masa lupa, Jateng Pos namanya dulu, embrionya Radar mungkin ya dulu ya. Cuman nggak lama karena saya harus segera menyelesaikan kuliah. Dan di saat di surat kabar itu masalah grafis itu sama layout. Kebetulan di surat kabar saya lebih ke fotografernya Mas Ramzi ya, dan reporter. Cuman kadang ketika layouternya terbatas atau mungkin ada halangan, saya bantu gitu. Tapi ya nggak murni itu pekerjaan saya, tapi lebih ke fotografer saya dulu. Jadi Mas Popi ini saya baca CV-nya cukup banyak ya, sampai saya nggak bisa baca satu persatu. Artinya intinya dia sudah malah melintang di dunia event organizer dan juga desain grafis. Mas,
saya mau tanya, saya kan nggak begitu paham sih bagaimana logo grafis dan sebagainya. Kok logo yang tahun ini kok banyak yang? Iya. Kebetulan saya kan juga nggak aktif ya di media sosial Mas Ramzi ya. Kebetulan ketika 2-3 hari yang lalu mungkin ya di grup WhatsApp itu ada yang posting link sebuah media mengomentari logo Kabupaten Magetan hari jadi ke 346 ya 346 ya. 346. Ada yang bilang jelek-jelek, segitu juga ada yang bilang hargai dong hasil karya orang lain gitu kan. Tapi terlepas dari itu, apapun hasil karya memang harus kita hargai. Betul. Kita nggak boleh menjudgment itu jelek atau bagus, karena sebuah hasil karya desain itu adalah subjektivitas yang bikin kan, bukan objektivitas. Itu pasti. Saya sendiri merasakan itu subjektivitas saya. Nah, objektivitas itu adalah pesanannya, yang pesan logo itu atau yang pesan desain itu. Aku bikin seperti ini. Tapi ketika kita mengimplementasikan ke dalam bentuk grafis, itu kan subjektivitas kita pasti. Nggak mungkin satu desain itu 3 orang pegang komputer, nggak mungkin 1 orang biasanya. Nah itu subjektivitas, cuman di situ pasti ada proses diskusinya yang lama dengan pihak pemesan ataupun dengan tim kreatif di sebuah organisasi atau kantor itu. Cuman eksekutor tetap pasti satu. Nah terlepas dari itu, kalau saya bilang logo Magetan itu kita jangan bilang ke situ dulu, tapi apapun hasil seni saya bilang tadi harus dihargai. Iya. Tidak ada hasil karya seni itu yang jelek. Cuman hasil karya seni itu nanti adalah berguna atau tidak berguna gitu sebetulnya. Jadi applicable atau tidak applicable gitu kan. Ada kan sebuah desain yang bagus gitu, tapi ketika diterapkan dalam sebuah media promosi itu nggak tepat gitu. Taruhlah saya bikin sebuah logo itu ada gambarnya, bitmap ya, bukan vektor, bitmap itu seperti foto. Itu kan nggak mungkin kita pasang di media sablon. Tolong bikin spanduk sablon logonya ini, nggak bisa. Ya bisa, tapi kan prosesnya juga lama. Susah, ya. Dan nggak bisa pasti bagus, nggak bisa gitu. Akhirnya harus kecetak kan mainnya. Artinya harus mikir logo ini buat harus apa, mikir buat diapakan gitu. Logo ini buat apa nanti, dipasang di mana. Yang kedua, segmennya siapa? Ya kan, kita harus tahu. Kita bikin logo, kita bikin desain, segmennya siapa? Taruhlah kita bikin desain lomba mewarnai anak TK. Kita nggak mungkin pakai font-font yang aneh-aneh, tulisan kecil-kecil, nggak mungkin. Gimana anak TK juga bisa baca, orang tua muda, gitu kan? Nggak mungkin kita bikin desain yang ruwet gitu kan, nggak mungkin. Nggak mungkin kita bikin sebuah desain spanduk banyak tulisan. Artinya betul ya, artinya bukan hanya person ya, kalau bikin logo atau apa. Iya. Jadi kerja tim memang. Kerja tim itu memang harus kerja tim. Nggak mungkin kita bisa menilai hasil karya kita sendiri. Nah, fungsinya tim adalah ketika sudah bikin, kita presentasi ke tim. Kurang apa. Saya sendiri dulu waktu kerja di biro iklan, bikin sebuah desain itu nggak selesai sehari jadi Mas. Jadi 1 hari jadi, diskusi, besok kerjain lagi. Kecuali kalau itu cuma desain spanduk yang harus segera dipasang ya. Yang penting tulisan jelas, orang baca jelas gitu. Warung kopi. Tapi kalau kita bikin sebuah desain yang benar-benar desain grafis, itu nggak mungkin. Kita dadaan harus kudu mepet, karena ketika sudah dipublish, nah itu resiko kan juga harus siap, itu barang harus siap publish. Harus gitu. siap dengan apa maknanya, filosofinya apa, kok bisa seperti ini gitu. Gitu. Kita harus siap di situnya, karena saya ingat benar ketika saya mengerjakan sebuah materi promosi penyedia jasa provider ya, seluler gitu. Ketika dia baru datang ke kantor, Mas saya orang baru di sini Mas, tolong dong saya dibantu untuk promosinya produk saya, saya punya produk baru ini Mas tak kasih 1 buku Mas. Itu corporate ID istilahnya. Di situ ada corporate color. Terus di situ ada logo, dijelaskan tipologi fontnya apa, ukuran berapa. Terus untuk bikin brosur harus berapa font yang bisa gitu. Itu detail gitu di mereka. Detail banget ya. Detail banget. Jadi kalau backgroundnya hitam, logonya harus seperti ini. Backgroundnya merah, logo harus seperti ini. Itu detail banget. Nggak semata-mata, ini logo. Nggak, itu komplit panduannya mereka. Dan 1 buku Mas itu Mas. Ada fontnya dijelaskan. Kalau nggak ada font, kita punya Pak fontnya dan kita kasih gitu. Hanya untuk 1 logo itu. 1 logo. Ya Mas, sebelum kita jauh ya membahas soal logo Magetan, ini bukan
bukan untuk mengkritik atau menjelekkan ya. Ini hanya untuk kenapa sih kok rame gitu. Kita apa sifatnya edukasi aja. Iya. Saya bacakan dulu aja. Ini kan rilis dari Pemkab Magetan. Logonya memang ada warna biru, kuning dan oranye kalau nggak salah. Di sini dijelaskan warna biru melambangkan ketahanan, kesehatan dan cita-cita luhur Kabupaten Magetan. Warna hijau melambangkan bidang pertanian dan ketahanan pangan, dan oranye melambangkan semangat dan kreativitas. Warna kuning melambangkan kegemilangan dan kesejahteraan. Sementara ada simbol Gunung Lawu dan telaga itu melambangkan itu salah satu ikon Kabupaten Magetan. Juga logo di samping semoga nanti bisa tampil ya. Ada banyak apa ya? Di samping itu lingkaran menggambarkan ini pergerakan roda percepatan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Magetan. Mas, secara umum ini kembali lagi soal subjektivitas. Saya ingin pendapatnya jenengan. Menurut jenengan logo 346 ini apa yang menjadi menjadi unik jenengan sebagai desainer? Sebetulnya kalau saya bilang nggak akan mengatakan itu jelek ya. Saya hargai hasil karya teman-teman di Magetan. Cuman tolong juga kalau bikin logo seperti saya bilang tadi applicable nggak gitu. Karena saya sudah lihat salah satu brosur yang dirilis ada logonya 346 itu, kok di background logo itu ada kotak putihnya. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara logo, dia harus siap ditempel di mana saja. Mau background hitam, mau biru, itu tinggal desain grafisnya nanti gimana ngomongnya. Oh, logo ini kalau di biru nanti kayak gini masangnya. Terus jangan kayak logo itu selalu ada background putihnya. Itu kali kan nggak applicable akhirnya kan. Terus yang kedua, kalau saya bilang warna itu kan persepsinya banyak warna itu. Artinya warna melambangkan apa itu kan banyak. Tiap daerah pasti berbeda. Dan kita juga nggak tahu secara universal arti warna itu apa. Karena filosofi warna kan macam-macam juga. Di Malaysia, di Indonesia juga beda. Amerika di sini juga beda gitu loh. Mungkin juga di Magetan dan di Madiun juga beda warna. Satu warna pemaknaannya bisa beda? Bisa, kemungkinan bisa. Karena histori dari sejarah wilayah itu sendiri kan pasti punya histori tentang warna-warna. Kalau hitam putih Indonesia itu sejarah Majapahit dulu, hitam berani putih suci itu kan jadi bendera itu kan panjang lah. Karena saya sendiri mencoba melihat beberapa logo yang kaya warna. Taruhlah Indonesia lah, logonya kan Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia. Itu ada gambar burung. Saya pertama terkecoh, oh itu burung cendrawasih. Ternyata tidak, pemaknaan dari Kementerian Pariwisata. Itu logo itu menggambarkan warna itu adalah keragaman Indonesia. Dia tidak mengartikan warna biru apa, kuning apa enggak. Ini adalah keragaman Indonesia. Kenapa ada burung? Burung adalah sesuatu makhluk hidup yang banyak terdapat di Indonesia dan suka berkumpul. Terus kenapa logo Indonesia, tulisan Indonesia lebih besar dari tulisan Wonderful-nya? Ini melakukan Indonesia itu sekarang kuat, dia lebih kokoh. Jadi secara umum kaidah-kaidah apa sih yang harus diperhatikan ya, kita bikin grafis atau logo lah? Logo pertama tidak segmennya ya. Kalau kita bicara logo hari jadi ya, jelas segmennya seluruh masyarakat Magetan. Iya kan, nggak mungkin segmen anak SMA, segmen orang tua. Ini seluruh masyarakat Magetan menikmati hari jadi ini, kegembiraan sukacitanya. Ya paling nggak logo itu bisa dipahami semua orang. Orang baca mudah, orang memaknainya mudah. Kalau saya mau mengkritiki, ya cuma sebetulnya balik tadi applicable nggak gitu loh. Ketika diterapkan di beberapa media bisa nggak? Orang baca bisa nggak itu? Tulisannya jelas nggak itu 346, 346 ya jelas apa enggak? Ya, 346. Orang lihat jelas nggak? Atau harus mikir dulu gitu kan? Karena saya melihat logo Indonesia pun hari kemerdekaan RI semakin lama kan semakin matang logonya. Semakin sederhana. Sederhana dan simpel, kuat itu, karakter yang kuat gitu loh. Tidak terlalu banyak lekuan-lekuan, garis-garis yang jelas lah. Jadi saya lihat mulai pergeseran itu kan, oh sekarang masyarakat maunya yang simpel kan, berarti kan nggak terlalu ruwet. Dan juga mungkin ini pengalaman juga saya dulu waktu di biro iklan juga. Kadang memang kita harus tidak munafik ya, tidak boleh munafik. Beberapa pemesan ataupun yang kalau istilah di sini pemangku kepentingan pasti nitip, oh iso logone ada ini. Saya sering dulu bikin desain mas, oh ini kan kota Solo tuh harus ada batiknya, harus kerisnya. Dengan space yang kecil apa mungkin kita akan memasukkan semua unsur itu dalam sebuah desain yang kecil?
Kan nggak mungkin kan. Nah, kalau logo Magetan terus ada gambar Gunung Lawu, ada gambar burungnya, saya kira itu untuk logo nggak perlu lah. Logo Cukup angka saja lah. ya. Karena sudah tahu lah, orang Magetan sudah tahu ada Gunung Lawu, ada mungkin burung jalak lawu ya. Itu yang pernah KPU Magetan dulu ya, logo jalak lawu itu ya. Jadi cukup angka aja udah selesai sebetulnya. Cuman warna itu, pemilihan warna yang juga harus hati-hati. Lah itu soal warna Mas, soal Iya, warna. jadi gimana soal warna? Warna itu kan, saya nggak mau ngomong filosofi warna di sini ya, karena tiap orang pasti punya persepsi berbeda. Tapi warna itu paling tidak ketika kita pakai dua warna, ya kontrasnya jelas. Ketika jangan merah, jangan dicampur oranye. Kalau ketumpuk kan kebaca juga susah. Merah mungkin sama putih sama kuning akan masuk, kelihatan kontrasnya. Tapi ini nggak ada merahnya loh. Enggak. Jadi saya karena jujur waktu saya di Solo itu favorit saya warnanya dulu selalu desain itu apa? Biru sama kuning. Biru dongker itu sama kuning kunyit. Karena logo perusahaan saya kebetulan warnanya itu. Jadi setiap kita bikin klien baru, kita tawari warna-warna itu gitu loh. Nanti ada ketambahan kayak hijau daun, hijau pupus itu. Berarti pemilihan warna juga tergantung temanya apa? Iya. Tujuannya apa gitu? Iya. Saya pernah dulu ketika ada sebuah bank nasional pergantian logo awalnya dia merah, Mas. Terus setelah itu pergantian logo dia launching logonya merah marun. Loh Pak, kok logonya berubah, kok nggak merah lagi? Oh, kita membuktikan kalau merah semakin marun tuh kita semakin matang, Mas, dalam dunia perbankan. Simple banget. Dia nggak ngomong merah itu artinya enggak. Simple penjelasannya. Jadi kita nggak perlu melulu lah. Oh, merah harus berarti berani, putih harus artinya suci. Kalau kita bicara mana itu sangat abstrak nanti akhirnya. Abstrak, ya. Iya, karena jujur ya warna itu kan saya sendiri waktu di Solo itu juga dijelaskan oleh pimpinan saya, oh biru itu artinya ini, kuning artinya. Tapi ketika saya baca literasi, ya enggak juga gitu loh. Banyak artinya juga. Iya. Akhirnya. Iya kan. Tapi kalau logo Mas, logo itu setiap item, setiap logoan atau setiap item lah, itu harus ada maknanya memang. Ya sebetulnya nggak ada maknanya, tergantung perspektif kita melihatnya seperti apa ya. Karena kan tidak semua ikon itu harus dimaknai. Jadi kayak di logo 3 hari jadi itu kayak manuk itu gak perlu dimaknai juga. Karena kan itu fungsinya seperti apa akhirnya si logo itu kan? Kan cuma nempel. Kecuali tulisan itu berbentuk burung akan beda. Kalau cuma sekedar ditempel kan kasihan logonya. Kakean unutan lah. Dinunuti gunung, dinunuti telaga itu kan akhirnya kan mending cuman angka. Kayak logo-logo yang sebelumnya kan cuman angka. Sepengetahuan saya, mungkin yang tahun kemarin gunungan ya kalau nggak salah ya. Gunungan itu 343 atau 343. Oh iya 343 karena ada pucuknya kiri kanan sama. Iya, itu salah satu komentar dari netizen yang logo iki lumayan apik iki apik gitu. Saya nggak bilang komentar netizen ya, ini komentar netizen. Karena simple. Saya bilang simple dan itu Jawa. Gunungan itu kan Jawa. Yang Magetan adalah salah satu wilayah di Trah Jawa Mataraman lah yang orang bilang. Ketika masyarakat atau warga itu apa istilahnya mengkritisi ya logo itu terus minta maknanya gitu Mas. Itu kalau desainer ataupun yang bikin logo itu wajib nggak untuk menjelaskan gitu? Sebetulnya setiap desain apapun desainer pasti punya literasi di belakangnya. Referensinya kan dia punya. Kowe karepmu apa bikin kayak gini? Dia pasti punya tujuan, punya makna. Ataupun dia sudah dipeseni oleh mungkin timnya ya, Pimpronya, bikin logo yang temanya kayak gini. Saya yakin karena setiap logo itu pasti punya penjelasan tersendiri ya. Meskipun saya tadi bilang ya logo sekedar logo, ikon nggak penjelasan, tapi pasti orang yang bikin logo itu bisa menjelaskan secara detail. Aku karepku ngene apa tujuane. Itu istilah semiotika lah itu dulu kuliah saya. Terus kalau tulisan Mas, kalau tulisan di logo kan pasti ada tulisan. Ya. Itu kan juga sempat. Ini sekali lagi bukan untuk menjelek-jelekkan ya. Ini kita membahas dari komentar netizen. Ya. Karena komentar netizen itu kan seperti liar ya, liar. Jadi kita coba bahas dengan Mas Popi. Soal tulisan itu kan sempat ada yang kritik kok munyer gitu. Iya gitu. Jadi gini ya, tulisan atau apapun
yang ada di sebuah media, baik itu media koran, media desain, pasti kan tujuannya kan ada orang mudah membacanya ya. Pasti, saya yakin pasti. Aku bikin sebuah tulisan di sebuah desain, bingung ben sendang moco. Nah kalau saya kemarin kebetulan waktu kemarin saya di warung ngobrol sama teman, dia juga bahas logo. Dia komentar, saya bingung mas ini baca logo ini mas. Loh kenapa? Logonya sudah warna kayak gini, terus tulisannya bacaan, aku dadak muter handphone nih. Dan saya rayakan, oh bener, kita harus muter HP itu kan. Yang Magetan tulisannya kebalik ke bawah. Iya, harus muter HP. Itu, dan saya kira model-model kayak itu udah lama ditinggalkan. Rata-rata sekarang tulisan melingkar di atas, ketika masih ada tulisan lagi di bawahnya disambung, tapi dia melingkarnya dari bawah gitu. ke atas. Oh gini ya, gak nyambung gitu. Gak nyambung, rata-rata seperti itu. Itu dulu sempat tren nyambung gitu. Itu kalau bicara saya ilmu Corel tahun Corel berapa itu, lama itu mas. Karena itu sekarang udah Corel 19 ya, sekarang Corel tahun 2019 sekarang itu Corel 3 kalau nggak salah. Oh, artinya memang sempat ada. Iya, itu istilahnya gitu. apa ya? Itu full text to pad kalau nggak salah itu, ya lupa saya itu. Jadi saya perlu jelaskan juga ya, ada apa guyonan di antara teman-teman desain. Sinau Corel itu dino rampung. Tapi kalau kita bicara estetika, sampai mati nggak akan selesai. Itulah, dan itu sampai sekarang memang saya rasakan ketika saya udah lama nggak pegang Corel, nggak pegang desain, istilahnya trennya udah beda desain dulu sampai sekarang. Udah beda, sekarang lebih kesimpel, tulisan besar kan. Simple, ya. Dulu ada pakemnya, itu ada dulu mas, di pakem desain biro iklan tuh ada. Itu dari begawan-begawan iklan Amerika sana dulu yang bikin patron itu. Jadi dia mempelajari psikologi manusia juga untuk bikin sebuah desain itu. Orang tuh baca dari kiri kanan, pak kanan ke kiri sih. Terus atas ke bawah itu nurunnya miring apa lurus, itu dipelajari. Sampai akhirnya muncul sebuah teori, bikin sebuah desain tuh kayak gini. Artinya walaupun ini soal estetika ya, soal subjektivitas, iya, itu tetap ada referensinya kan, ada kurikulum lah istilahnya. Kurikulum ada mas. Kalau saya bisa bilang bukunya itu banyak banget mas, kalau buku advertising itu. Advertising kan di dalam sudah ada desainnya, itu pasti. Namanya sebuah media cetak, media desain yang dipublis lewat cetak ataupun lewat banner, itu pasti lewat desain grafis kan, nggak mungkin nggak lewat situ. Kecuali kalau iklan TV, iklan radio udah multimedia. Kalau iklan cetak, iklan banner, baliho udah lewatnya desain grafis. Dan pasti. Kerja tim ya memang. Iya, kerja tim. Ada, kalau di biro iklan mas ya, ada ilustrator, ada copywriter, macam-macam hasilnya. Terus ada layouter juga ada sendiri. Terus begitu masih ada lagi untuk yang bikin kartunya itu beda lagi timnya. Yang bikin tulisan-tulisan biasanya copywriter istilahnya mas dulu itu. Ilmu saya dulu ya, sekarang nggak tahu ya karena saya udah lama nggak di dunia iklan. Udah sekitar 14 tahun. Kembali lagi agak ini ya. Kalau warna itu, pilihan warna itu tergantung yang bikin dan tergantung yang mau bikin kalau pilihan warna itu. Sebetulnya tergantung kan tema atau gimana? Sebetulnya kalau warna itu kan juga tergantung, pertama pasti selera kita ya, subjektivitas kita kan. Kita mau warna simpel atau warna ruwet gitu aja. Warna ruwet oke lah, tapi gimana bisa memadukan warna yang ruwet itu? Saya kembali lagi ke logo Wonderful of Indonesia. Banyak banget unsur warnanya mas itu mas. Tapi dia notonnya kan bener asik gitu loh. Dipilah-pilah kayak kepaan saya burung gitu kan. Kalau nggak salah ya, karena saya nggak buka di sini, nggak buka. Tadi saya sempat buka gitu. Terus beberapa logo-logo pesta olahraga itu kan mesti kaya warna juga. Karena dia menggabungkan beberapa unsur benua, pastilah itu. Tapi paduan mereka kan asik gitu. Nggak harus ditumpuk-tumpuk gitu, nggak harus. Kecuali kalau itu memang bikin sebuah desain abstrak ya, pasti subjektivitas banget kalau kita bicara kayak gitu. Kalau ada tulisan, prinsipnya seperti apa? Mudah dibaca gitu aja. Kalau kayak font itu boleh nggak kita ambil font yang sudah ada atau bikin sendiri? Harusnya kalau ngomong kita desain grafis. Kalau desain grafis ya, kalau kita bicara bukan sebuah brand ya, bukan produk ya, pasti terserah kita mau fontnya apa. Tapi kalau kita bicara sebuah brand, taruhlah produk minuman ini ya, kebetulan iklannya ini ya, Apnu ini. Apnu, ya. Ini kalau memang dari divisi marketingnya ini bagus, pasti dia akan bikin. Oh kalau kamu bikin brosur Apnu, bikin flyer Apnu atau Apnu, harus pakai font ini.
pasti ditentukan kalau ini dari pihaknya marketingnya memang dikonsep beneran untuk promosinya. Tapi kalau enggak terserah, yang penting logonya ini mau tulisan fontnya terserah. Kalau benar-benar paten dia pasti bikin corporate identity itu. Karena di provider yang saya kerjakan dulu, dia hanya boleh menggunakan satu font, Mas. Tapi kalau di dunia grafis itu wajar nggak atau nggak apa-apa misalnya kita pakai font yang sudah ada, gratis lah istilahnya? Nggak apa-apa. Fontnya sudah dipublish kan sudah kita bisa pakai. Cuman kan kadang beberapa orang kan senang dalam satu desain tuh ada sekian banyak font yang dimasukkan. Kok sing gede font iki, sing latin iki. Akhirnya kan semerawut akhirnya. Dan kita dulu memang ilmu yang kita terapkan di Solo itu kan sudah nganut perusahaan-perusahaan besar ya. Rata-rata font tuh nggak lebih dari 3 yang kita gunakan dalam sebuah desain. Iya, entah itu brosur, entah itu koran. Anda taruhlah koran. Ya. Berapa font yang dipakai? 2 font paling. Itu salah satu prinsip ya? Iya, karena keseriusan lah. Kita bilang keseriusan. Serius, aku bikin sebuah media. Ya spone iki namanya. Kecuali kalau itu iklan ya beda lagi karena bukan media yang punya orang pasang kan. Mas, kalau melihat ini pendapat jenengan ya. Kalau melihat ini kan cukup banyak ya komentar netizen seperti itu soal logo Kabupaten Magetan yang 346 ini. Ini menurut jenengan ini sebuah kewajaran atau karena memang logonya itu yang bermasalah atau gimana? Ya kalau kita bicara sekarang di medsos kan wajar ya. Kan ada jargon juga, netizen adalah raja. Iya enggak? Iya. Bener kan? Arep komentar sakarepe terserah. Karena media itu enggak ada yang batasi. Wong kadang kita bikin apa di status jelek ya mau gimana lagi, kita udah niat posting kok. Ada komentar jelek ya kita terima. Udah resiko kita. Kalau nggak mau ya nggak usah posting gitu aja kan, selesai kan. Itu jadi kita harus terima lah, kritik itu harus kita terima. Saya dulu Mas waktu di Solo dipisu-pisui klien sering Mas. Oh ini desain apa ini? Padahal sudah bekerja sesuai. Sudah sehari semalam bekerja. Nah, tapi piye? Nah, kita nunut sing bayar DE loh, bentak-bentak gimana nggak bisa kan? Kalau kita bicara logo Magetan, ya kalau saya bilang bagus sudah bagus karena sudah ada perbedaan dari yang kemarin-kemarin. Cuman orang awam masih bingung untuk melihat gitu aja. Karena netizen kan orang awam Mas, iya kan? Orang nggak mudeng desain ada, orang mudeng desain juga ada. Nek wong delok sesuatu orang biasa nggak bisa, berarti kan itu belum bisa diterima kan? Nek bingungke ngono. Iya. Sampai teman saya di warung aja ngomong kan, aku mau njajak muter HP Mas. Itu salah satu poin bacaan. Iya, itu kan orang sederhana kan, wong warungan kasarnya kan begitu kan. Jadi memang yang kita itu memang susah ya bikin sebuah desain itu kan, karena subjektivitas yang bisa diterima banyak orang. Tapi kan yang komentar ini kebanyakan juga desain, pelaku desain. Kebetulan ada teman-teman desain di sini ya junior saya lah, karena saya kan sudah angkatan pujaan baru di sini ya. Mas iki kok ngene piye to? Waduh aku yo gak ero to. Jajal tak delok neh to. Saya coba tanya, "Lah sing desain sapa?" Waduh gak ero Mas iki rame nang media gini-gini. Waduh. Saya jajal aku tak golek-golek info gitu kan. Terus saya ketemu teman yang lagi yang desain, yo ngomong elek gitu. Waduh. Saya cuman sayangkan kenapa kok ini enggak dipasake sisane nang biro iklan. Kan di Magetan kan banyak kan orang desain-desain kan banyak. Saya yakin mereka mau kok. Dan kalau kita bicara hari jadi Mas ya, kita bikin setahun sebelumnya kan juga bisa. Karena hari jadi nggak mungkin dimajukan, nggak mungkin untuk 12 Oktober pasti. Ya. Itu harga pasti. Tahun depan 12 Oktober 2022. Kecuali kalau pentas wayang mau bikin brosur, waktu ini mepet kan dijokne ya, itu wajar. Tapi kalau hari jadi, terus hari-hari apa yang sudah menjadi agenda nasional kan nggak mungkin itu mundur atau maju. Di planning secara matang gitu kan. Ya saya menyadari lah semua orang pasti punya kesibukan masing-masing ya untuk membuat sebuah desain itu. Cuman apa di planning gitu kan. Dulu kebetulan saya juga pernah kerja di birokrasi Mas ya 10 tahun. Bikin sebuah logo, sebuah apapun kita pasti rapat setahun sebelumnya. Dan kalau memang ada anggaran, alangkah baiknya dilombakan. Dulu dilombakan semua di pas jenengan di KPU. Ya, dilombakan Mas. Dilombakan semua. Kebetulan
kita sudah planning, sudah ada anggaran, jadi pesertanya sudah lumayan banyak lah kemarin. Dan Magetan ini bagus-bagus desainernya, saya bilang gitu. Cuman kan kita kenapa kemarin kita memilih Jalak kan tahun kemarin kan itu sudah jeruk pemilu ya. Kita coba kembali Magetan jane apa sih? Akhirnya kita milih Jalak Lawu itu. Setelah rapat antara komisioner dengan tim, kita milih Jalak Lawu karena memang ikonnya yang menuntun kita naik ke Gunung Lawu kan Jalak Lawu. Berarti salah satu solusi memang kalau kita ngomong logo ataupun apapun itu memang dilombakan menjadi lebih baik solusinya. Kalau lebih baik enggak, tapi akhirnya lebih objektif. Karena apa? Di situ ada juri nanti. Juri dan lebih luas ya, yang artinya masyarakat umum bisa ikut. Iya, masyarakat umum dan juri tolong ya juri dari pakar gitu loh. Juri jangan pejabat atau apapun. Oke lah pejabat ada satu, mungkin pakarnya ya. Pakarnya pejabat satu, pakarnya dua gitu. Atau pejabat dua, pakarnya tiga. Kan harus ganjil Mas kalau juri itu, nggak boleh genap. Nah genap kok voting, kan nggak baik kan. Pasti ganjil. Jadi lebih baik, kayak saya nggak ngomong lebih terbaik nggak, tapi lebih baik dilombakan. Atau mungkin bentuk tim khusus lah. Tim khusus atau IO lah kalau bicara IO kan pasti kos ya nanti ya. Karena harus ada pihak ketiga, tapi kalau tim khusus dari berbagai bagian kan frame-nya beda-beda. Di situ mungkin akan muncul sebuah objektivitas. Artinya memang harus ada tim ya, meskipun hanya logo gitu. Iya, karena ini dipublish Mas. Dipublish gitu loh. Kalau hanya untuk internal, kantor desa sini masuk mana? Sukoinangun ya? Purworejo ya? Purworejo. Desa Purworejo ini kantor mau bikin acara tumpengan dalam rangka ini. Ya kalau untuk lingkup di kantor aja nggak masalah. Nggak logo sak-sae untuk di backdrop untuk bikin kaos sendiri baru itu terus lomba di internal nggak masalah. Tapi ketika sudah dipublish, ini kan kita harus mikir sesuatu yang benar-benar matang. Jangan sampai sebuah logo itu dibikin asal-asalan tanpa sebuah proses gitu loh. Meskipun subjektivitas tapi yang mengerjakan harus profesional lah, harus iya ahli. Profesional. Kalau saya bilang singgarapi aja mudeng korel gitu lah. Kok sehari selesai belajar, tapi harus tahu estetika gitu loh. Saya belum menguasai sebelumnya estetika, gitu. Tapi kalau insya Allah kalau korel saya sudah paham. Tapi estetika saya masih kurang dan masih belajar terus. Karena ketika saya buka sebuah contoh-contoh desain terbaru kan ada Mas di Google itu, kalau kita bisa cari annual book 2021 ada semua itu. Annual book terus brand logo ada di dunia itu udah ada. Annual booknya tiap tahun itu keluar. Desain-desain iklan terbaik itu keluar. Dulu saya langganan Mas di biro iklan saya dulu. Itu menjadi referensi ya? Atau? Ya referensi lah, karena kita nggak mungkin bekerja tanpa referensi pasti. Setiap orang pasti punya referensi. Orang pengarang lagu pun pasti dia ngefan sama pemusik-pemusik yang lain. Tapi nggak boleh copy paste? Nggak boleh lah, jangan lah. Ada aturannya copy paste itu kan. Kalau di lagu berapa bar gitu kan. Kalau di desain itu biasanya warna yang kita mainkan. Warna kayak api, aku bikin logo kayak warna itulah. Jadi ketika ada campuran, dulu favorit saya itu warna itu biru dongker, kuning kunyit sama hijau daun yang muda itu Mas, itu favorit saya itu. Gabungan warna itu seneng gitu loh. Tema-tema seperti itu. Kalau misalnya ada bundar terus jadi kotak itu masuk copy paste ya? Ya gimana ya itu ya? Iya tergantung kita lah. Nah kita gak duwe izin ya copy paste nggak masalah, tapi itu etika Mas. Etika siapapun ya, etika seniman, desain grafis ataupun seniman yang lain, pasti kan dia akan sungkan mengcopy paste hasil karya orang lain. Mas Popi, ini sedikit menyimpulkan ya. Apa aja yang harus diperhatikan ketika kita ngomong soal desain grafis? Ya, yang jelas satu kita tahu segmennya siapa. Segmen. Ya. Ini untuk kemana? Untuk orang muda, orang tua beda-beda. Itu ilmu marketing Mas. Kalau dulu saya bilang STP itu Mas, segmenting, targeting, positioning, itu ilmu lama ya, itu ilmunya Begawan kita Hermawan Kertajaya itu. Terus yang kedua, itu buat apa? Logo desain itu buat apa? Buat spanduk, buat baliho, buat brosur,
Yang jelas kalau buat brosur oke lah tulisan banyak, ya kan. Kalau bikin desain grafis saya nggak bisa bilang logo ya desain grafis ya. Tapi kalau di spanduk tulisan banyak, mau yang jarang lengek mas, ketabrak burine mas. Iya kan? Karena kita lihat spanduk itu sepersekian detik, dan rata-rata di perempatan harus dicocokkan. Dan kalau dulu saya di Solo, spanduk itu pasti tulisannya apa yang dia promosikan, ada nomor telepon di bawahnya, selesai itu. Orang nyatet nomor teleponnya aja. Karena nggak mungkin di spanduk kita tulis detail banget. Oh iya, lomba mewarnai tingkat TK, hadiah 1, juara 2, juara 3, harapan 1, nggak mungkin. Lokasi apa, tema apa, no? Nah itu brosur ditempel ke tembok lah, ya kan? Iya. Baliho juga gitu kan, simpel, mudah dibaca gitu kan, nggak perlu banyak tulisan. Itu jadi jelas. Tadi segmennya jelas, kegunaannya apa. Yang ketiga, applicable enggak gitu. Iya kan? Saya bilang applicable itu berguna atau tidak. Ini saya ingat dulu waktu saya pernah, ini yang ngomong bukan saya mas, itu dulu seorang fotografer dari sebuah media nasional ngomong, foto itu semua bagus, cuman foto itu berguna apa enggak gitu kan. Jadi sebuah karya seni kan pasti semua bagus, kita hargai semua karya seni, tapi itu applicable apa enggak, bisa diterima orang apa enggak. Karena sesuatu yang sudah kita publish, mau nggak mau kita harus siap kritik, siap komentar, dan itu siap menjelaskan. Itu sudah tanggung jawab sosial kita, karena kita sudah publish di media sosial. Dan sekarang media sosial itu kejam mas, bener saya akui kejam. Saya sendiri nggak mengikuti media sosial mas. Melebihi ibu kota. Waduh, itu film-film lama, kejamnya Ibu Trida, kejam ibu kota itu, Ateng tuh kalau masalah itu. Oke Mas Popi, terima kasih sudah hadir di sini. Dan oh ya aku lupa tadi, ternyata seragamnya jenengan merah, jadi melengkapi diskusi warna soal logo ini. Iya kebetulan gini mas, ini rambut saya putih semua, maksudnya saya kasih topi biar gak kelihatan. Ada topi ini tak saut aja gitu. Soalnya dulu juga ada komentar netizen, ini balik lagi penutup komentar netizen juga salah satunya soal warna itu. Gitu, jadi jenengan yang melengkapi omongan warna malam ini. Berarti ini aja saya pesan, nanti kalau bikin logo nggak usah warna-warna yang ada kayak gitulah. Warna coklat atau hitam itu kan selesai ya. Atau warna hijau yang hijau pupus gitu kan nggak ada kaitan sama apa. Kalau gini kan nanti akhirnya jangan ada dosa di antara kita lah nanti. Gitu. Oke, terima kasih obrolan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk semua orang, utamanya untuk bikin desain grafis. Sampai bertemu di on the record berikutnya bersama Nomedia Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.